Kan ini nggak gini loh, nggak mungkin ada mafia kalau nggak ada user dari mafia ini. Saya kalau beli 500 berapa itu? Iya, berarti ya 25 juta kali 5, 125, 12,5 miliar. Iya. Luar biasa. Betapa uang bisa acak-acakan kalau kita hanya menerima begitu saja. Bolehkah kita katakan ini ada mafia bisnis di dunia pertahanan kita, Bu? Mr. M aja. Intinya pokoknya adalah ketika saya menyatakan itu tinggal dicari aja. Gampang kok nyarinya, asal mau. Memang pada saat pembelian khususnya sebetulnya alat bidik senjata. Alat bidik senjata itu bisa ditawari dengan harga tertentu. Saya merasa kok terlalu mahal. Terus suatu saat saya perintahkan staf saya menanyakan harga sebenarnya ini berapa. Kita ingin tahu. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menyisakan duka mendalam bagi warga Indonesia. Gugurnya 53 awak KRI Nanggala 402 diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Salah satu hal yang menjadi sorotan dari adanya insiden KRI Nanggala 402 adalah mengenai pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista di tubuh TNI. Komandan KRI Nanggala 402, Letkol P. Heri Octavian, yang gugur semasa hidupnya pernah resah dengan sistem pengadaan alutsista di tubuh TNI. Keresahan ini ia sampaikan ke wartawati Kompas Edna Cepatisina lewat tulisannya berjudul Pesan dari Komandan KRI Nanggala 402. Edna mengungkapkan keresahan Heri soal pengadaan alutsista ini. Kepada Edna, Heri mengungkap cerita mengenai korban-korban yang jatuh akibat alutsista yang buruk. Heri pun berharap para pembuat keputusan memikirkan TNI dan prajuritnya, bukan hanya asal bapak senang demi pangkat dan kursi yang enak atau keuntungan material. Buruknya pengadaan alutsista di TNI ini dinilai pengamat militer Koni Rahakundini Bakri karena adanya mafia. Bolehkah kita katakan ini ada mafia bisnis di dunia pertahanan kita, Bu? Mr. M aja. Keberadaan mafia itu pula yang menambah persoalan sistem pertahanan di Indonesia. Meski tidak menyebutkan secara detail, Koni sempat menyebut inisial M sebagai salah seorang mafia yang dimaksud. Mr. M saja, kata Koni dalam diskusi daring pada Minggu 25 April 2021 lalu. Saya tuh dikasih tahu, misalnya gitu, gara-gara rame saya kemarin bilang soal Mr. M, itu langsung bilang gitu. Siapa sih itu? Nggak akan pernah saya sebut lah. Kira-kira? Tapi begini, kita punya, nggak akan saya sebut. M huruf keduanya aja. Nggak akan saya sebut. Koni mengambil contoh kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia terkait membuat pesawat tempur. Kerjasama itu berbalut Korean Fighter Experiment atau KFX dan Indonesia Fighter Experiment atau IFX. Namun belakangan diketahui KFX IFX terancam gagal. Koni mengatakan apabila memang Indonesia ingin benar-benar membereskan alutsista demi kepentingan bangsa, terutama sistem pertahanan TNI, sekaligus menyesuaikan dengan peta jalan dan roadmap yang ada, maka mafia-mafia sudah seharusnya disingkirkan. Hal senada diungkapkan pengamat militer Al-A'raf di acara Mata Najwa. Kita harus jujur, jangan ada permainan di pengadaan alutsista. Pemerintah, DPR, broker jangan bermain. Karena permainan itu yang menyebabkan resiko kecelakaan tinggi. So stoplah, kita harus jujur, jangan bermain di sektor pertahanan. Jangan bermain dalam alutsista, karena itu membahayakan para prajurit. Pesan Al-A'raf. Adanya permainan alutsista TNI ini pernah diungkap mantan KSAD, Jenderal Purnawirawan Pramono Edi Prabowo. Dalam buku berjudul Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan, ipar SBY ini menceritakan soal sengkarut pengadaan alutsista TNI. Terus diberitahu bahwa harga sebenarnya itu sekitar kira-kira $2.000 lah tuh. Oh, $2.000.
Ya, saya cek lagi apa betul sekitar segitu. Dicek di internet, tidak sampai segitu. Ternyata harganya hanya sekitar $1.200. Kita lihat lagi, ternyata telepon ke pabriknya Langsung. saya masih pangkostrat, dinyatakan mereka tidak mau membuka harga sebenarnya. Saat itu TNI AD akan membeli alat bidik atau teropong untuk senapan serbu SS-2. Pembelian teropong itu direncanakan dari luar negeri karena Pindad belum memproduksinya. Pihak penjual waktu itu menawarkan harga 30 juta rupiah per unitnya. Harga ini dirasa terlalu mahal. Pramono Edi mencium ada yang aneh. Ia terpercaya begitu saja harga satu unit teropong 30 juta rupiah. Masa harga teropong lebih mahal dari senapannya, kata Pramono Edi. Pramono Edi lalu meminta stafnya mencari tahu harga sebenarnya. Ternyata harga satu unitnya hanya 19 juta rupiah. Ada selisih harga begitu besar dari yang ditawarkan pihak penjual. Pramono Edi lalu memerintahkan anak buahnya untuk menanyakan langsung ke pabriknya di Amerika Serikat. Nyatanya harga dari pabrik hanya 9 juta rupiah. Pramono Edi pun kaget. Mengapa bisa terjadi selisih harga begitu tajam dari yang dijual pabrik dengan harga yang ditawarkan pihak ketiga? Ada hak saya memberitahu harga sebenarnya. Tapi kalau kamu tanya dari Indonesia, saya harus menghormati perwakilan saya di Singapura. Di Singapura, orang Singapura. Kalau kita melakukan begitu terus, yang dapat rupiah orang Singapura, kita yang bayarin. Sekali lagi ini cita-cita yang nomor 1. Jujur. Kenapa jujur yang nomor 1? Yaitu, kalau semua berlaku jujur, Indonesia 2 kali lipat lebih hebat dari sekarang. Pramono Edi sempat ingin membeli langsung teropong dari pabriknya. Namun pihak pabrik menolak, sebab mereka sudah ada kesepakatan dengan broker di Singapura. Si broker ini lantas membujuk Pramono Edi untuk membeli teropong itu seharga 24 juta rupiah per unit. Bila Pramono Edi setuju, ia akan mendapat bagian 4 juta rupiah per unitnya. Saat itu TNI AD membutuhkan 50.000 teropong untuk 100 batalion. Bisa dibayangkan berapa uang komisi yang diterima Pramono Edi bila mau menerima tawaran itu. Dihitung-hitung, uang komisi untuk Pramono Edi adalah sebesar 20 miliar rupiah. Namun Pramono Edi menolak dengan tegas rayuan si broker. Pramono Edi membatalkan pembelian teropong dari si broker. Bagi Pramono Edi, pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista di TNI harus dilakukan secara bersih dan transparan. Hal lainnya yang pernah dialami Pramono Edi terkait alutsista TNI adalah saat ia ingin membeli tank Leopard seharga 280 juta dolar Amerika. Selama ini pengadaan alutsista TNI selalu melalui pihak ketiga alias agen. Keberadaan agen dalam bisnis alutsista ini dinilai Pramono Edi merugikan negara. Kerugiannya menurut Pramono Edi lebih dari 30%. Saat itu Pramono Edi berkeinginan membeli tank Leopard tidak melalui agen. Pramono Edi ingin pembelian itu melalui mekanisme G2G atau antar pemerintah. Keputusan Pramono Edi ini mendapat tantangan dari banyak pihak. Ini karena banyak kepentingan yang terganggu dengan rencana tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, proyek pembelian senjata selalu melibatkan orang-orang tertentu. Orang-orang itu hanya berorientasi pada keuntungan yang didapat tanpa melihat nilai strategis suatu barang. Barang yang diminta tidak dibelikan, barang yang dibeli tidak dibutuhkan. Kata Pramono Edi menggambarkan orang-orang yang bermain di bisnis senjata. Pramono Edi tidak ingin seperti itu. Ia merubahnya. Pramono Edi siap pasang badan menghadapi orang-orang seperti itu. Bahkan ia siap menanggung segala risiko yang akan dialaminya. Pramono Edi tidak mau diatur oleh pihak-pihak yang kepentingannya terganggu. Dia mengubah kebiasaan buruk yang sudah berlangsung lama di tubuh TNI. Pengadaan alutsista di TNI diterapkan dengan cara G2G.
Keputusan Pramono Edi tidak melibatkan agen itu merugikan banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Orang-orang yang tidak setuju dengan pembelian tank Leopard itu langsung bereaksi. Di media massa beredar berita mengenai penolakan terhadap pembelian tank Leopard, mulai dari pengamat militer, purnawirawan, hingga anggota parlemen menyatakan ketidaksetujuannya dengan keputusan Pramono Edi membeli tank Leopard. Komisi 1 DPR menolak rencana pembelian itu. Kita setuju membeli dan melengkapi sistem senjata pertahanan yang canggih supaya kita jangan dilecehkan oleh negara lain, tetapi harus cocok dengan wilayah di Indonesia. Kami di komisi sebagian besarnya memang menyarankan Kemhan lebih prioritas menyiapkan tank kelas menengah atau medium ya, yang lebih cocok untuk kondisi Indonesia. Mereka menjuluki Pramono Edi sebagai Mr. Leopard. Banyak alasan diajukan pihak penentang tank Leopard. Ada yang mempersoalkan jalan-jalan dan jembatan yang dilalui tank Leopard akan hancur. Ini karena mereka beranggapan jalan dan jembatan di Indonesia tak mampu menahan beban tank Leopard. Tank Leopard itu sendiri berbobot 62 ton. Pihak lain menyatakan tank Leopard tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia. Ada juga yang berpendapat ancaman yang dihadapi Indonesia belum perlu menggunakan tank berat seperti Leopard. Penolakan ternyata tidak hanya datang dari dalam negeri. Pihak luar negeri juga ikut menentang pembelian tank Leopard. Parlemen Belanda ikut menolak adanya rencana pembelian tank Leopard. Awalnya pemerintah Belanda setuju menjual tank Leopard ke Indonesia. Namun karena ada penolakan dari parlemen, pemerintah Belanda tidak berniat menjual tank Leopardnya. Berbagai macam argumen penolakan ini tidak menyurutkan langkah Pramono Edi. Pramono Edi memerintahkan Wakasat Letjen Budiman untuk melobi pemerintah Jerman. Alhasil, pembelian tank buatan Jerman itu berjalan mulus dengan harga 280 juta dolar Amerika Serikat. TNI AD bisa mendapatkan 153 tank Leopard langsung dari Jerman. Jika melalui calo atau agen, hanya bisa mendapat 40 tank Leopard dengan harga yang sama. Pada 21 September 2013, tank Leopard tiba di Jakarta. Saat itu Pramono Edi sudah pensiun dari tentara. Tank itu dibawa ke markas Divisi 1 Kostrad Cilodong, Bogor. Nyatanya jalan-jalan yang dilalui tank Leopard tidak rusak. Jembatan yang dilalui tank Leopard pun tidak rubuh. Kehadiran main battle tank di Indonesia memperkuat sistem pertahanan. Selama ini Indonesia tidak memiliki main battle tank. Indonesia hanya punya tank-tank ringan berbobot 15-25 ton. Tank-tank ini bukan tandingan milik negara tetangga Malaysia. Malaysia memiliki main battle tank PT-91 buatan Polandia. Tank ini tentu bukan tandingan tank-tank ringan di Indonesia. Prajurit kavaleri TNI AD pun sering berkecil hati setiap latihan bersama negara tetangga. Alutsista yang mereka miliki kalah pamor dibanding milik negara tetangga. Begitu tank Leopard hadir, kepercayaan diri Indonesia menjadi tinggi. Panglima TNI waktu itu, Jenderal Muldoko pun memamerkan tank Leopard pada Hari TNI 5 Oktober 2013. Kehadiran tank Leopard dalam parade militer menjadi primadona. Hadirin yang hadir di acara itu terpesona dengan kehadiran jajaran tank Leopard. Pramono Edi pun ikut hadir di acara itu sebagai purnawirawan. Ia merasa bangga melihat tank Leopard melintas di hadapannya. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dave Laksono berharap dugaan keberadaan mafia bisnis yang memperburuk persoalan alat utama sistem pertahanan atau alutsista TNI bisa terkuak. Namun ia mengaku tidak mengetahui kebenaran dugaan yang awalnya diungkap oleh pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri tersebut. Sebelumnya Koni mengungkap dugaan keberadaan mafia bisnis dalam pengadaan alutsista TNI berinisial Mr. M. Saya kurang begitu paham yang dituduh Bu Koni itu siapa.
Bila benar ada mafia tersebut, bisa terkuak dan proses modernisasi kita bisa berjalan dengan baik, kata Dave saat dihubungi cnnindonesia.com, Senin 26 April. Dave menyatakan bahwa permasalahan alutsista TNI terjadi karena berbagai macam faktor, yaitu mulai dari anggaran hingga komunikasi dalam proses pengajuannya. Ketua DPP Partai Golkar itu pun berharap hal tersebut bisa diperbaiki di hari mendatang. Proses pengajuannya sehingga barang yang dibeli sesuai kebutuhannya itu yang perlu diperbaiki, komunikasi dari tingkat user sampai decision maker-nya, tegas Dave.